Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 544. Tetapi mereka tidak menemukan pasar atau kedai atau penjual dawet. Leher anak itu rasa-rasanya sudah menjadi kering sekali. Sekali-sekali ketika mereka berjalan di padukuhan, anak itu menengadahkan wajahnya, memandang kelapa muda yang bergayutan di antara pelepahnya. Ketika mereka menjumpai gentong berisi air bersih yang memang disediakan bagi pejalan kaki yang kehausan, kakeknya berkata, "Kalau kau sudah terlalu haus, kau dapat minum dari air yang disediakan di regol halaman rumah itu." Tetapi anak itu menggeleng. Katanya, "Aku ingin dawet cendol, kek. Nanti kita beli dawet cendol saja." Kakeknya tersenyum. Katanya, "Tetapi jika kita tidak segera menjumpai penjual dawet, kau tidak boleh rewel." "Tidak. Aku tidak akan rewel." "Bagus," sahut Gelagah Putih. "Kita memang tidak boleh cengeng. Tetapi sebentar lagi, kita akan bertemu dengan penjual dawet." Sebenarnya lah, tidak terlalu jauh dari situ mereka menjumpai sebuah pasar. Tetapi pasar itu sudah menjadi agak sepi. Sudah banyak penjual yang membenahi dagangannya, karena sudah tidak ada lagi pembelinya. "Nah, itu ada pasar," anak itu hampir berteriak. "Ya. Mudah-mudahan masih ada penjual dawet yang tersisa. Waktunya sudah lewat wayah pasar Temawon," sahut Gelagah Putih. Anak itu pun kemudian berlari-lari mendahului. Yang pertama-tama dicari adalah penjual dawet. Ternyata anak itu masih beruntung. Di dekat pintu gerbang pasar yang sudah sepi itu, masih terdapat seorang penjual dawet cendol. Sementara itu, di depan pasar, itu masih juga ada kedai yang pintunya terbuka. Anak itu, tanpa menunggu kakek dan neneknya, segera duduk di lincak panjang di sebelah penjual dawet itu, sambil memesan. "Dawetnya, kek." Penjual dawet yang rambutnya sudah memutih itu pun segera menyiapkan semangkuk dawet buat anak itu. Namun beberapa saat kemudian, yang berhenti di sekitar penjual dawet itu ternyata ada beberapa orang. Anak itu tentu tidak hanya haus, tetapi tentu juga lapar, berkata Gelagah Putih. Neneknya mengangguk. "Ya. Sudah lewat tengah hari. Kita berhenti di kedai itu," desis Rara Wulan. "Baik," sahut Gelagah Putih, yang kemudian mempersilahkan Ki Demang, Ki Bekel, Ki Jagabaya suami istri serta cucunya untuk singgah di kedai yang masih buka itu. "Jangan segan," berkata Rara Wulan. "Kami berdua juga sudah lapar." Cucu Ki Jagabaya itu pula lah yang lebih dahulu masuk ke sebuah kedai yang masih buka, sementara Rara Wulan membayar harga dawet yang telah diminum oleh anak itu. "Sudahlah, Ger, ini ada uang kecil." Nyi Jagabaya mencegahnya. Tetapi uang Rara Wulan telah berada di tangan penjual dawet itu. Nyi Jagabaya itu menarik nafas panjang. Katanya, "Angger terlalu baik kepada kami." "Tidak apa-apa, Nyi. Kebetulan saja aku mempunyai uang kecil yang aku selipkan di setagenku." Dalam pada itu, maka cucu Ki Jagabaya itu sudah duduk di amben bambu panjang di dalam kedai itu. Karena itu maka mau tidak mau, Ki Jagabaya dan Nyi Jagabaya pun harus menyusulnya. Sementara itu Rara Wulan pun mempersilahkan Ki Demang dan Ki Bekel untuk masuk pula ke kedai itu. Namun Rara Wulan pun sambil bertanya mendekati pemilik kedai itu. "Masakan apa yang khusus di kedai ini?" Pemilik kedai itu tersenyum sambil menjawab. "Sayang, Nyi, kami tidak mempunyai jenis makanan yang kami banggakan. Tetapi di kedai ini ada beberapa jenis makanan, yang barangkali ada yang sesuai dengan selera keluarga Nyi." Diam-diam Rara Wulan pun memberikan sekeping uang perak sambil berbisik. "Pegang dahulu uang ini. Nanti kalau ada yang akan membayar, katakan bahwa makanan dan minuman bagi kami bertujuh sudah dibayar." Pemilik kedai itu mengerutkan dahi. Katanya, "Uang ini tentu ada sisanya, Nyi." "Ya. Nanti sajalah kembaliannya, sesudah dihitung. Aku hanya ingin bahwa akulah yang membayar semuanya. Jangan ada orang lain." Pemilik kedai itu mengerti. Ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, "Baik, Nyi." Rara Wulan pun kemudian telah duduk di sebelah Gelagah Putih sambil berdesis. "Masakannya biasa-biasa saja. Tetapi karena kita lapar, maka kita akan makan dengan nikmat."
Ketika seorang pelayan datang mendekati mereka, maka mereka pun segera memesan menurut selera mereka masing-masing. Nasi Megana, nasi tumpeng, nasi langgi atau nasi campur. Aku minta nasi liwet, ayam lembaran, telur ceplok dengan sambal goreng Jipang yang tidak pedas, berkata cucu Ki Jagabaya. Kemudian, minumnya wedang serai dengan gula kelapa. Kau baru saja minum dawet, berkata kakeknya. Tidak apa-apa. Ya, tentu tidak apa-apa. Tetapi nanti perutmu penuh. Perutku tidak pernah penuh, kek. Ki Jagabaya tersenyum. Cucunya memang nakal dan sedikit manja. Beberapa lama kemudian, maka pesanan mereka pun sudah dihidangkan. Cucu Ki Jagabaya itu pun telah bergeser ke ujung amben, seakan-akan ingin memisahkan diri, agar pada saat ia makan tidak terganggu. Gelagah Putih tersenyum melihat sikap anak itu. Tetapi ia tidak menegurnya. Bahkan Gelagah Putih itu agak heran juga melihat anak itu makan. Tetapi pada umurnya, remaja memang kebanyakan mengalami masa semega. Masa banyak makan dan bahkan apa saja. Tubuhnya memang sedang berkembang. Karena itu, maka ia memerlukan bahan yang cukup agar perkembangan tubuhnya tidak terganggu. Sebelum nasi di mangkuknya serta daging ayam lembaran, telur ceplok dan sambal goreng Jipang habis, maka ia sudah mengacungkan tangannya kepada pelayan di kedai itu dengan menunjukkan jari telunjuknya. Nasinya satu lagi. Bukan main anak ini, desis Nyi Jagabaya. Biarlah, Nyi, sahut Rara Wulan. Ia memang harus banyak makan agar tumbuh dengan wajar. Pelayan kedai itu mendekatinya sambil bertanya. Seperti tadi? Tidak. Aku minta nasi Megana dengan telur pindang. Apakah kau dapat menghabiskannya? Bertanya kakeknya. Tentu, kek. Bukankah di rumah aku juga makan banyak? Ki Jagabaya tidak menjawab. Sementara itu cucunya masih sempat berpesan kepada pelayan kedai itu. Jangan lupa daging empal. Jangan yang terlalu kering. Rara Wulan tidak dapat menahan tertawanya. Katanya, kau dapat membedakan daging empal yang terlalu kering dan yang tidak terlalu kering? Yang kering terlalu keras, Bibi, jawab anak itu. Gigiku akan dapat menjadi sakit. Kau pintar. Sejenak kemudian pelayan kedai itu pun telah menghidangkan pesanannya itu. Dalam pada itu, maka suasana di pasar itu pun semakin menjadi sepi. Sudah tidak banyak orang yang berjalan hilir mudik di depan pasar. Bahkan beberapa orang mulai menyapu lingkungan pasar yang menjadi kotor itu. Di kedai itu pun tidak lagi banyak orang yang duduk di dalamnya. Hanya satu dua saja yang menebar di sudut-sudut, kecuali Gelagah Putih dan Rara Wulan bersama dengan 7 orang yang berjalan bersamanya. Seorang yang bertubuh tinggi, kekar dan berdada bidang, tiba-tiba saja telah duduk di dekat cucu Ki Jagabaya itu. Sambil tersenyum orang itu mengelus kepala cucu Ki Jagabaya itu. Katanya, bagus sekali jika kau mau makan banyak. Seumurmu, kau memang harus makan banyak-banyak. Kau sedang tumbuh, dan kau tentu banyak bergerak. Bermain, atau barangkali ikut membantu kerja di sawah. Anak itu beringsut sedikit. Namun anak itu justru bertanya. Paman juga akan pesan makan dan minum? Ya, tentu, jawab orang itu. Kemudian orang itu pun bertanya. Kau akan pergi kemana, Ger? Anak itu menjawab dengan jujur. Kami akan pergi ke Pajang. Siapa saja? Ki Jagabayalah yang segera menyahut. Aku adalah kakeknya, Kisanak. Aku dan neneknya akan mengajaknya mengunjungi bibinya yang belum pernah dilihatnya. Oh, orang itu mengangguk-angguk. Sebuah kelompok kecil, berkata orang itu. Ya. Kebetulan saja kami bersama-sama akan pergi ke Pajang untuk keperluan yang berbeda-beda. Tetapi karena kami akan pergi ke tujuan yang sama, maka kami pun berjalan bersama-sama. Kisanak tinggal di mana? Bertanya orang itu. Kami tinggal di Ampel, Kisanak. Sebuah perjalanan yang jauh. Ya. Kami berangkat pagi-pagi sekali. Kami berharap di senja hari kami sudah berada di Pajang. Orang itu masih saja mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Jika Kisanak berjalan terus tanpa henti, mungkin di senja hari Kisanak sudah sampai ke Pajang. Tetapi berjalan dengan beberapa orang perempuan, dan apalagi kanak-kanak, mungkin kalian tidak akan mencapai Pajang di senja hari. Ya.
Perjalanan kami memang lamban. Mungkin sedikit lewat senja. Mudah-mudahan, Kisanak. Orang itu pun kemudian telah memesan makan dan minum pula. Tetapi ia tetap saja duduk di sebelah cucu Ki Jagabaya. Cucu Ki Jagabaya itu sama sekali tidak menghiraukannya. Ia masih saja menikmati nasi megana dengan telur pindang dan daging empal yang tidak terlalu kering. Ternyata bahwa anak itu benar-benar menghabiskan pesanan itu. Sambil menarik nafas panjang, dielusnya perutnya yang penuh itu. "Kenapa?" bertanya Ki Jagabaya. "Kenyang, Kek." Orang yang duduk di sampingnya itu pun tertawa sambil menyentuh perut anak itu. Katanya, "Kau makan lebih banyak dari aku." Anak itu pun tertawa pula. Tetapi ia pun kemudian beringsut mendekati neneknya dan meletakkan kepalanya di lengan neneknya. "Kau tentu terlalu kenyang," desis neneknya. "Tidak, Nek. Biasa saja. Kita masih akan berjalan jauh. Kalau kau terlalu kenyang, kau tidak akan dapat berjalan lebih cepat." "Aku lelah, Nek." "Singgah saja di rumahku," berkata orang yang bertubuh tinggi kekar itu. "Kita singgah saja ya, Nek. Beristirahat. Besok saja kita lanjutkan perjalanan ini." "Oh, jangan," berkata kakeknya. "Nanti bibimu menunggu. Aku sudah janji bahwa hari ini kita akan sampai di rumahnya, meskipun malam hari." Anak itu memandang kakeknya dengan dahi yang berkerut. Ia pun kemudian bertanya, "Bibi yang mana itu, Kek? Kau belum pernah melihatnya." "Ia sangat ingin melihatmu." Anak itu mengangguk-angguk. "Yang lain juga akan pergi ke Pajang?" bertanya orang yang bertubuh tinggi dan berbadan kekar itu. "Ya, Kisanak. Aku dan istriku juga mempunyai keperluan di Pajang," jawab Ki Demang. "Keperluan apa?" "Ah, hanya keperluan pribadi. Tentang calon menantu." Oh, orang itu tidak bertanya lagi. Ia pun segera menghabiskan pesanannya. Kemudian bangkit berdiri sambil berkata, "Silahkan, Kisanak. Aku juga sudah kenyang, meskipun yang aku makan belum sebanyak yang dimakan anak itu." "Baik, Kisanak," sahut Ki Jagabaya. Orang itu tidak bertanya apa-apa kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan. Tetapi dipandanginya saja Rara Wulan tanpa berkedip, sehingga Rara Wulan itu memalingkan wajahnya, sementara hatinya menjadi berdebar-debar. Tetapi Gelagah Putih pura-pura saja tidak melihatnya, ia percaya bahwa istrinya akan dapat melindungi dirinya sendiri jika perlu. Sejenak kemudian, maka laki-laki itu pun melangkah ke pintu dan keluar dari kedai itu. Demikian orang itu pergi, maka seorang yang rambutnya sudah ubanan mendekati Ki Jagabaya sambil berbisik. "Berhati-hatilah, Kisanak, orang itu sangat berbahaya. Bertanyalah kepada pemilik kedai ini." Tetapi mungkin ia tidak akan berani mengatakan apa-apa, karena orang itu sering datang kemari. Ki Jagabaya itu mengangguk-angguk sambil menyahut perlahan, "Terima kasih, Kisanak." Tetapi ternyata Kisanak berani mengatakannya. "Kisanak, orang itu sangat berbahaya. Bertanyalah kepada pemilik kedai ini." Tetapi mungkin ia tidak akan berani mengatakan apa-apa, karena orang itu sering datang kemari. "Aku orang asing di sini. Aku di sini baru beberapa hari. Tetapi mungkin dalam 2-3 hari lagi, aku sudah tidak berada di sini. Karena itu, maka orang yang berbahaya itu tidak akan mudah menemukan aku." "Siapakah Kisanak sebenarnya?" "Aku bukan siapa-siapa. Tetapi kau dapat mempercayai aku. Berhati-hatilah. Tetapi mudah-mudahan orang itu tidak menaruh perhatian kepada kalian dan orang-orang yang berjalan bersama kalian." Tetapi menilik pandangan matanya pada saat ia pergi, peringatkan perempuan muda itu agar berhati-hati. Ki Jagabaya memandang Rara Wulan yang agaknya mendengarkan pembicaraan itu pula. Orang berambut ubanan itu memandang Rara Wulan sekilas. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Perempuan itu menempuh perjalanan bersama suaminya, desis Ki Jagabaya. "Laki-laki muda itu?" "Ya. Peringatkan agar ia selalu melindungi istrinya. Laki-laki yang duduk di sini tadi benar-benar laki-laki gila. Ia tidak menjalankan pekerjaan bersama banyak orang, tetapi ia melakukannya bersama adiknya. Keduanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi." "Terima kasih. Terima kasih. Kalian harus lebih berhati-hati pada saat senja." Ia mempunyai kebiasaan menjalankan pekerjaan jahatnya di senja hari.
Baik, Kisanak. Aku akan selalu mengingat pesan Kisanak. Kami sekelompok orang ini akan berhati-hati, terutama nanti pada saat senja turun. Laki-laki yang rambutnya mulai ubanan itu pun kemudian bergeser menjauhi Ki Jagabaya dan duduk kembali di tempatnya, di sebelah seorang yang berwajah tenang. Keduanya pun kemudian berbincang. Tetapi Ki Jagabaya tidak mendengar pembicaraan mereka. Sejenak kemudian, ketika mereka sudah selesai makan, maka Ki Demanglah yang berdiri lebih dahulu dan pergi menemui pemilik kedai itu. Hitunglah, Kisanak. Biarlah aku yang membayar. Tetapi pemilik kedai itu berkata, bahkan uang perempuan muda itu masih berlebih. Akulah yang harus memberikan pengembaliannya. Heh, jadi sudah ada yang membayar. Pemilik kedai itu menunjukkan sekeping uang perak sambil berkata, sisanya masih banyak. Ki Demang itu pun kemudian berpaling memandang Rara Wulan. Jika pemilik kedai itu menunjuk perempuan muda di antara mereka, tentulah perempuan muda yang bersama suaminya mengantar mereka ke pajang itu. Seharusnya akulah yang membayar, berkata Ki Demang. Aku adalah orang tertua di antara mereka. Aku juga sempat membawa bekal pada saat kita berangkat dari Sima. Sudahlah, desis Rara Wulan. Sudah terlanjur. Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel tidak dapat menolak. Setelah Rara Wulan menerima uang kembalinya, maka mereka pun segera minta diri. Kepada orang yang rambutnya mulai ubanan, yang masih duduk di kedai itu bersama seorang kawannya, mereka pun mengangguk hormat, sebagai pernyataan hormat dan terima kasih, sekaligus minta diri. Demikian mereka turun di jalan, terasa panasnya bagaikan menusuk kulit. Cucu Ki Jagabaya itu berbisik. Kita berhenti saja dahulu, Kek. Kita teruskan perjalanan kita besok pagi. Berhenti di mana? Sebaiknya kita berjalan terus perlahan-lahan saja. Kita tidak tergesa-gesa. Aku letih, Kek. Sebaiknya kita terus. Nanti jika kau benar-benar terlalu letih, aku akan menggendongmu di punggung. Ah, malu, Kek. Aku sudah besar. Tentu sudah tidak pantas digendong meskipun di punggung. Jadi bagaimana? Atau kau aku tinggal saja di kedai itu? Besok kau aku ambil? Tidak mau, Kek. Tidak mau. Lalu? Biarlah aku berjalan saja terus. Ki Jagabaya tersenyum. Yang lain pun tersenyum pula. Ki Demang pun kemudian berkata, nah, itu namanya laki-laki. Jadi bagaimana dengan nenek? Nenek, Nyi Demang dan Nyi Bekel bukan laki-laki. Bahkan bibi itu juga bukan laki-laki. Tetapi ternyata mereka sanggup berjalan terus. Apalagi laki-laki. Ya. Aku juga sanggup berjalan terus. Demikianlah, kelompok kecil itu mulai bergerak lagi menyusuri jalan-jalan panjang. Terik matahari membuat pakaian mereka yang berjalan dalam kelompok kecil itu menjadi basah. Keringat mengalir dari segenap lubang kulit mereka. Bahkan pakaian cucu Ki Jagabaya itu pun menjadi basah pula. Untunglah bahwa di bulak-bulak panjang selalu terdapat pohon perindang di pinggir jalan. Namun cucu Ki Jagabaya itu tidak lagi berjalan di depan. Tetapi ia lebih banyak bergayut tangan kakeknya yang berjalan bersama Ki Demang dan Ki Bekel. Di belakang mereka berjalan Nyi Demang, Nyi Jagabaya dan Nyi Bekel. Sebenarnya lah bahwa mereka pun sudah merasa letih. Tetapi mereka menyadari bahwa sebaiknya mereka berjalan terus. Gelagah Putih dan Rara Wulan justru berjalan di belakang. Mereka sempat berbincang sambil melangkah mengikuti para bebahu kademangan Sima yang pergi mengungsi itu. Sebenarnya aku ingin berbicara dengan pemilik kedai itu, Kakang, berkata Rara Wulan. Tidak banyak yang akan dikatakannya, Rara. Seperti kata orang yang rambutnya mulai ubanan itu, pemilik kedai itu tentu tidak akan berani mengatakan apa-apa. Orang yang bertubuh tinggi dan berbadan kekar itu tentu sering mondar-mandir di sekitar kedai itu. Jika ia tahu bahwa pemilik kedai itu membuka rahasianya, maka ia tentu akan mengancamnya, dan bahkan mungkin akan berakibat sangat buruk. Rara Wulan mengangguk-angguk sambil berdesis. Ya. Kita akan dapat meninggalkan kenangan buruk kepadanya. Tetapi menurut Kakang, siapakah orang yang rambutnya mulai ubanan itu? Tentu bukan orang kebanyakan, ia berada di sini hanya untuk sementara. Mungkin ia juga seorang pengembara. Mungkin ia dan bahkan kawannya yang duduk di sebelahnya itu petugas sandi dari pajang.
Agaknya ia sama sekali tidak merasa takut menyebut sikap dan tingkah laku orang bertubuh kekar itu. Mungkin sekali ia memang petugas sandi. Jika saja ia punya bukti, maka orang itu tentu akan berusaha menangkap orang bertubuh kekar itu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dengan ragu Gelagah Putih itu pun berkata, mungkin kita akan dapat menjadi umpan. Jika orang yang kekar itu nanti saat senja turun mencegat kita, maka orang itu akan dapat menangkap basah. Jika saja ia benar-benar petugas dari Pajang dan sempat menelusuri jalan yang akan kita lalui. Orang itu tentu tahu jalan mana yang menuju ke Pajang. Kecuali jika kita menempuh jalan kecil atau jalan pintas. Tetapi jalan-jalan itu akan sulit bagi perjalanan kita. Apalagi bagi perempuan. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sebenarnya lah perjalanan mereka semakin lama menjadi semakin lamban. Bukan hanya cucu Ki Jagabaya saja yang merasa lelah, tetapi Nyi Demang, Nyi Jagabaya dan Nyi Bekel juga merasa lelah. Meskipun demikian, meskipun perlahan, mereka melaju terus. Mereka melintasi bulak-bulak panjang dan pendek, melintas padukuhan-padukuhan, bahkan kadang-kadang mereka berjalan tidak jauh dari hutan yang lebat atau menyeberangi padang perdu yang sepi. Sekali-sekali jika mereka menyeberangi sungai, maka mereka menyempatkan diri mencuci muka serta membasahi tengkuk mereka untuk mengurangi teriknya panas matahari. Bahkan kadang-kadang mereka berhenti sejenak merendam kaki mereka yang terasa bagaikan matang oleh panasnya tanah yang mereka injak, karena sinar matahari. Beruntunglah mereka bahwa mereka tidak berjalan menghadap matahari yang semakin lama menjadi semakin rendah. Dalam pada itu, cucu Ki Jagabaya telah benar-benar merasa sangat letih. Karena itu maka ia semakin sering minta beristirahat sejenak. Bahkan ketika mereka menyeberangi sebuah sungai yang agak deras, anak itu izin untuk mandi. Biarlah anak itu mandi, berkata Gelagah Putih. Sementara itu kita sempat beristirahat di bawah pohon cangkring yang besar itu. Tetapi hati-hati, pohon, dahan serta ranting-rantingnya berduri. Yang lain sependapat pula. Mereka pun kemudian duduk di bawah pohon cangkring raksasa yang berdaun lebat, sehingga melindungi mereka dari teriknya sinar matahari, meskipun matahari itu sudah mulai turun. Sementara itu cucu Ki Jagabaya itu berendam di air untuk mendinginkan tubuhnya. Anak itu menjadi gembira. Aliran air yang agak deras itu telah memberikan kegembiraan tersendiri. Sekali-sekali ia menghanyutkan dirinya, kemudian bergeser menepi, dan di tepian berlari menentang aliran air. Seakan-akan anak itu sudah tidak lelah lagi. Ketika lelah sudah berangsur menyusut, maka Ki Jagabaya pun kemudian memanggil cucunya. Ia sudah cukup lama berendam. Marilah. Kau akan menjadi bertambah letih jika kau setiap kali berlari-lari di tepian. Sebenarnya cucu Ki Jagabaya itu masih ingin mandi lebih lama lagi. Tetapi ia pun sadar bahwa ia masih harus berjalan jauh. Sejenak kemudian maka Nyi Jagabaya sudah membenahi pakaian cucunya dan bersiap untuk meneruskan perjalanan. Tetapi demikian mereka naik ke atas tebing yang rendah dan landai di seberang sungai, maka langkah mereka tertegun. Mereka melihat orang yang berada di kedai, yang bertubuh tinggi dan berbadan kekar itu, berdiri di tanggul sungai. Tetapi ia tidak sendiri. Di sisinya berdiri seorang yang juga bertubuh raksasa. Menilik wajah mereka yang mirip, maka mereka pun tentu bersaudara. Langkah mereka pun terhenti. Dengan jantung yang berdebaran mereka memandangi kedua orang yang berdiri di atas tanggul itu. Kalian ternyata baru sampai di sini, laki-laki bertubuh raksasa itu menyapa mereka yang tertegun dan berhenti di tepian itu. Ya, Kisanak. Ternyata Kisanak sudah berada di sini. Rumahku tidak jauh dari jalan penyeberangan ini. Aku sengaja menunggu kalian untuk mempersilahkan kalian singgah. Anak itu tentu sudah sangat letih. Biarlah ia beristirahat dan bermalam di rumahku. Besok pagi-pagi sekali kalian dapat melanjutkan perjalanan. Ki Demanglah yang menjawab. Terima kasih, Kisanak. Kami sudah bertekad untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat seperti ini kalian masih berada di sini. Tentu kalian tidak akan dapat sampai di Pajang pada wayah sepi bocah. Karena itu, sebaiknya kalian bermalam saja di rumahku. Terima kasih. Kisanak. Terima kasih atas kepedulian Kisanak. Tetapi maaf, bahwa kami berniat berjalan terus. Orang itu tertawa. Katanya. Kalian adalah orang-orang yang keras hati.
Aku senang kepada orang-orang yang keras hati. Orang yang berpegang pada niat dan tekad. Terima kasih, Kisanak. Sekarang kami minta diri untuk meneruskan perjalanan. Tunggu, seorang yang lain tiba-tiba bergeser beberapa langkah maju. Jangan beranjak dari tempat kalian. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Kenapa? Yang menjawab adalah orang yang dijumpainya di kedai itu. Maaf, Kisanak, ini adalah adikku. Ia seorang yang sangat ramah kepada setiap orang. Mungkin ia ingin memperkenalkan diri langsung kepada Kisanak semuanya. Kedua orang itu pun kemudian melangkah mendekati Ki Demang. Laki-laki yang disebut adiknya itu pun berkata, Aku memang ingin memperkenalkan diriku. Terima kasih, Kisanak. Kami senang sekali dapat berkenalan dengan Kisanak berdua. Jika demikian, marilah singgah di rumahku, seperti yang dikatakan Kakang tadi. Maaf, Kisanak. Sudah aku katakan, bahwa kami akan berjalan terus. Kalau Kakang tadi mengatakan kalian adalah orang-orang yang keras hati, maka aku mengatakan bahwa kalian adalah orang-orang yang keras kepala. Kisanak, berkata Ki Demang. Kenapa kau sebut kami keras kepala? Aku hargai kebaikan hatimu memberikan kesempatan kepada kami untuk beristirahat dan bahkan menginap. Tetapi sayang, kami harus berjalan terus. Diam kau, tiba-tiba saja orang yang disebut adiknya itu membentak. Kakaknya, laki-laki yang dijumpai di kedai itu, tertawa. Katanya, sifat adikku memang berbeda dengan sifatku. Aku masih dapat menghargai sikap dan keputusan yang diambil oleh orang lain. Tetapi adikku kadang-kadang sulit untuk ditolak kemauannya. Karena itu aku nasihatkan, turuti saja kemauannya. Apalagi ia bermaksud baik. Ia akan tersinggung sekali jika kalian tidak mau memenuhinya. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Ternyata bahwa pesan orang yang rambutnya mulai ubanan di kedai itu benar. Memenuhinya. Bahkan laki-laki yang disebut adiknya oleh orang yang bertemu di kedai itu kemudian berkata, Nah, kalian harus berhenti dan bermalam di rumahku. Kalian tidak akan dapat menolak. Tetapi jika kalian tetap menolak, maka kami akan berterus terang. Kami kakak beradik adalah penyamun yang paling ditakuti di daerah ini. Kami tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani menentang kemauan kami. Karena itu, jika kalian tidak mau singgah, silahkan berjalan terus. Kami pun sebenarnya segan mengurusi sekian banyak orang. Yang penting tinggalkan semua uang, perhiasan dan barang-barang berharga yang kalian bawa. Selagi tidak ada orang lain yang berjalan di jalan, cepat lakukan. Aku tidak akan melakukan kekerasan. Tetapi jika kami melihat orang berjalan di kejauhan, maka kami mungkin akan berlaku kasar. Kami akan memaksa kalian untuk turun di tepian itu kembali dan menyingkir ke tikungan sungai itu. Atau bahkan aku akan membunuh kalian semuanya, kecuali perempuan muda itu. Kakang sudah memberitahukan bahwa akan ada perempuan muda dan cantik lewat di sini. Ternyata Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak dapat membiarkan pembicaraan itu berlarut-larut. Keduanya pun kemudian melangkah dan berdiri di samping Ki Demang. Justru Rara Wulanlah yang berkata, Jadi kalian tertarik kepada kecantikanku, demikian kalian melihat aku? Namun pertanyaan Rara Wulan itu justru sangat mengejutkan. Mereka tidak mengira bahwa perempuan yang dikiranya pendiam itu langsung bertanya kepada mereka, dengan pertanyaan yang tajam itu. Namun justru karena itu, maka keduanya pun terdiam sesaat, hingga Rara Wulan pun mendesaknya. Kenapa kalian diam saja? Apakah kalian malu memberi jawaban? Aku tidak mengira bahwa kalian berdua adalah pemalu. Kedua orang laki-laki itu justru saling berpandangan. Perempuan muda yang dihadapi itu sama sekali di luar dugaan mereka. Namun tiba-tiba yang muda di antara kedua orang itu menggeram. Ternyata kau bukan perempuan baik-baik. Ternyata kau adalah perempuan binal yang dipungut dari keranjang sampah. Tetapi Rara Wulan tertawa. Katanya, apakah kalian terkejut, karena tiba-tiba saja kalian berhadapan dengan seorang perempuan yang tidak sebagaimana kau bayangkan? Kisanak berdua, kami juga terkejut menghadapi kalian. Ketika kami bertemu dengan seorang di antara kalian di kedai itu, aku mengira bahwa laki-laki itu adalah laki-laki baik-baik. Yang ramah dan peduli kepada sesama. Yang akan memberi tumpangan ketika kami kemalaman. Tetapi inilah kenyataan yang kami hadapi. Karena itu, untuk menghadapi kenyataan ini maka aku pun bersikap sepantasnya,
sesuai dengan manusia-manusia yang aku hadapi. Anak iblis kau. Siapa sebenarnya kau ini? Kami adalah orang-orang Ampel yang sedang dalam perjalanan ke Pajang. Bukankah sudah kami katakan? Jelasnya bertanyalah kepada kakakmu itu. Sudahlah, berkata yang tertua di antara mereka. Agaknya laki-laki yang tertua itu masih berusaha untuk mengendalikan sikapnya. Kita sudah berterus terang kepada mereka. Sekarang terserah kepada mereka, apakah mereka mau mendengarkan kata-kata atau tidak. Jika tidak, maka kita akan menentukan langkah selanjutnya. Ya, sahut yang muda. Lalu laki-laki itu pun berkata kepada Rara Wulan. Sekarang serahkan semua uang kalian, semua harta benda kalian, dan dirimu sendiri. Rara Wulan tertawa pula. Katanya, sebaiknya kalian sajalah yang menyerah. Kami akan pergi ke Pajang. Kalian akan kami bawa ke Pajang dan menyerahkan kalian kepada prajurit Pajang. Biarlah mereka yang memutuskan, apakah kalian akan dihukum atau malahan akan mendapatkan hadiah. Mulutmu itu berbisa, perempuan iblis. Karena itu yang pertama-tama akan kami lakukan adalah menyumbat mulutmu itu. Apakah kau kira aku akan memberikan mulutku untuk disumbat? Cukup. Jadi menurutmu, kau saja yang boleh berbicara, sedang kami tidak. Yang tertua di antara mereka berkata, menarik sekali perempuan ini. Tetapi dengan demikian kita tahu bahwa ia bukan perempuan kebanyakan. Baiklah, serahkan kepadaku. Aku akan menyelesaikannya. Tidak, Kakang. Aku akan menaklukkannya. Uruslah yang lain-lain. Barangkali uang dan harta benda yang berharga itu mereka yang membawa. Yang tertua itu tertawa. Katanya, baiklah. Nampaknya kau benar-benar tertarik kepada perempuan itu. Perempuan itu telah membuatmu marah. Tetapi justru karena itu kau menjadi semakin tertarik kepadanya. Aku senang kepada perempuan binal. Seperti menghadapi kuda liar, jika kita berhasil menundukkannya, maka ia akan menjadi kuda pilihan. Tetapi jika tidak, maka kau akan terinjak-injak sampai lumat, sahut Rara Wulan. Laki-laki yang muda itu pun menggeram. Selangkah ia maju, sementara Rara Wulan pun telah bergeser mengambil jarak. Sementara itu Gelagah Putih pun bergeser pula maju sambil berkata, aku adalah suami perempuan binal itu. Biarlah istriku menolong dirinya sendiri. Tetapi jika kau ingin mengganggu orang-orang yang akan pergi ke Pajang ini, maka kau akan berhadapan dengan aku. Iya, aku mengerti. Jika istrimu bukan perempuan kebanyakan, apalagi kau. Baiklah, aku memang harus berhadapan dengan kau. Tetapi sebenarnya aku ingin tahu, siapakah kalian berdua ini? Apakah kalian berdua ini orang-orang upahan untuk mengawal orang-orang yang akan pergi ke Pajang itu, atau kalian memang termasuk keluarga mereka? Kami berdua adalah keluarga mereka. Kami semuanya masih berkeluarga, yang kebetulan bersama-sama mempunyai kepentingan di Pajang. Karena itu, kami telah pergi bersama-sama pula. Bukankah hal itu sudah dikatakan oleh Paman? Ya, pamanmu telah mengatakannya. Tetapi dalam keadaan yang gawat bagi kalian, ternyata kaulah yang akan tampil ke depan. Apakah kau benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ketika ia memperhatikan Rara Wulan sekilas, Rara Wulan telah bersiap sepenuhnya. Karena itu ketika laki-laki yang muda itu meloncat menyerangnya, Rara Wulan dengan tangkasnya menghindarinya. Istriku telah mulai bertempur. Sekarang terserah kepadamu, apakah kita akan menonton sebentar, atau kita akan langsung berkelahi. Nampaknya pasangan suami istri itu adalah orang-orang aneh. Dalam keadaan yang gawat, ia masih saja dapat menawarkan kesempatan untuk melihat pertarungan antara istrinya melawan adik laki-laki itu. Hampir di luar sadarnya laki-laki itu berkata, kalian berdua adalah orang-orang aneh. Tetapi baiklah, kita akan melihat apa yang dapat dilakukan oleh istrimu. Keduanya pun kemudian justru berdiri termangu-mangu menyaksikan pertarungan antara Rara Wulan melawan laki-laki yang lebih muda itu. Laki-laki yang bertubuh raksasa. Bahkan sikapnya lebih garang dari kakaknya. Dalam pada itu, Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel telah bergeser menepi. Ketiga orang perempuan yang bersama mereka itu menjadi ketakutan. Sementara itu cucu Ki Jagabaya itu pun berpegangan tangan neneknya erat-erat.
Rara Wulan yang telah menyingsingkan kain panjangnya dan yang kemudian nampak adalah pakaian khususnya itu, telah membuat lawannya menjadi berdebar-debar. Dengan demikian maka perempuan itu ternyata telah bersiap menghadapi segala kemungkinan, bahkan dalam olah kanuragan. Demikianlah, mereka berdua pun bertempur dengan sengitnya. Rara Wulan berloncatan dengan cepatnya, seakan-akan kakinya tidak menyentuh tanah. Laki-laki yang bertubuh raksasa itu telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Namun ia tidak segera berhasil menguasai lawannya, seorang perempuan yang aneh yang disebutnya sebagai perempuan binal. "Nah, kau lihat apa yang terjadi?" bertanya Gelagah Putih. Ya, laki-laki itu mengangguk-angguk. Perempuan itu memang bukan perempuan kebanyakan. "Kau benar," sahut Gelagah Putih. "Kalau kami sedang berselisih, bukan aku yang memukuli istriku. Tetapi istriku itulah yang memukuli aku." Laki-laki itu tertawa katanya. "Kalau begitu, kau tidak memiliki kemampuan setinggi istrimu." "Jika aku berhadapan dengan istriku, memang tidak. Tetapi jika aku berhadapan dengan orang lain, persoalannya agak berbeda. Ada kekuatan lain yang mendukung kemampuanku." "Kekuatan apa?" "Yang terkandung di dalam ilmuku. Hanya muncul jika aku menghendakinya." "Kenapa tidak kau munculkan saat kau dipukuli oleh istrimu itu?" "Tidak, karena aku memang menginginkannya." "Setan kau," geram orang itu. Gelagah Putih tersenyum. Namun tiba-tiba saja bertanya. "Kisanak, kenapa kau menempuh jalan kehidupan sebagaimana kau jalani ini? Apakah kau merasa bahagia?" Pertanyaan itu agak mengejutkannya. Namun kemudian ia pun menjawab. "Aku tidak tahu apakah itu kebahagiaan atau kesenangan, atau apapun namanya. Tetapi setiap kali kami berhasil, kami mendapatkan kepuasan. Semakin banyak mendapatkan hasil dari korban-korban kami, maka semakin tinggilah kepuasan itu." "Kau pernah membunuh korban-korbanmu?" "Mereka yang melawan terpaksa aku bunuh." "Dan kau tidak merasa bersalah melakukan pembunuhan itu?" Jangan bertanya lagi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Gelagah Putih terdiam. Sementara itu Rara Wulan pun bertempur semakin cepat untuk mengimbangi lawannya. Karena itu maka pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin seru. Mereka saling menyerang. Keduanya pun setiap kali berloncatan menghindari serangan lawannya. Tetapi kadang-kadang mereka pun telah membenturkan kekuatan mereka. Laki-laki yang tertua itu pun kemudian berkata. Mereka bertempur semakin sengit. "Bersiaplah, aku akan memaksamu menuruti perintahku. Berikan uangmu serta semua harta benda yang kau bawa. Mungkin berupa perhiasan atau berupa emas lantakan, atau berupa apapun. Jangankan uang dan perhiasan, bahkan kami harus menghitung-hitung untuk membeli makan dan minum, kecuali untuk anak itu. Kami tidak dapat mengekangnya. Bukankah kau melihat sendiri apa yang kami minum dan apa yang kami makan? Sederhana sekali. Karena uang kami hanya cukup untuk membeli minuman dan makanan yang sederhana itu." "Omong kosong. Kau tentu membawa uang banyak serta bermacam-macam bekal." "Terserah kepada Kisanak. Istriku juga sudah berkelahi. Sekarang aku pun siap untuk berkelahi." Laki-laki yang ditemui di kedai itu tidak bertanya lagi. Ia pun segera mempersiapkan diri. Demikian pula Gelagah Putih. Sejenak kemudian mereka pun sudah mulai terlibat dalam pertempuran. Semakin lama semakin sengit. Laki-laki yang ditemui di kedai itu, yang ingin dengan cepat menyelesaikan perlawanan Gelagah Putih, telah dengan cepat meningkatkan ilmunya. Namun ternyata ilmu Gelagah Putih masih saja mampu mengimbanginya. Dengan demikian maka pertempuran di antara mereka pun telah meningkat menjadi semakin sengit. Dalam pada itu, Gelagah Putih yang masih akan menempuh perjalanan panjang ke Pajang, berniat untuk segera mengakhiri pertempuran itu juga, sebagaimana lawannya. Namun sebenarnya lah bahwa ilmu orang yang ditemuinya di kedai itu bukan imbangan ilmu Gelagah Putih. Karena itu maka dalam waktu singkat, Gelagah Putih pun segera berhasil menekannya sehingga orang itu tidak lagi mendapat kesempatan. Serangan-serangannya sama sekali tidak berarti lagi. Bahkan beberapa kali ia telah terdorong surut jika serangan Gelagah Putih mengenainya. Semakin lama maka dada orang itu rasa-rasanya menjadi semakin sesak. Setiap kali tangan atau kaki Gelagah Putih meloncat sambil memutar tubuhnya, kakinya yang menebas mendatar telah mengenai keningnya,
sehingga orang itu terkapar jatuh di tanah. Tubuhnya yang membentur batu padas terasa betapa nyerinya. Beberapa bagian tulang-tulangnya serasa telah menjadi retak. Pada saat orang itu mencoba tertatih-tatih bangkit berdiri, Rara Wulan meluncur dengan derasnya seperti anak panah yang meluncur dari busurnya. Kakinya yang terjulur lurus langsung menghantam dada lawannya, sehingga lawannya terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya jatuh terbanting menimpa tebing. Terdengar orang itu mengaduh. Tetapi orang itu tidak segera dapat bangkit berdiri. Kakaknya yang berhasil bangkit berdiri, terhuyung-huyung. Jika saja Gelagah Putih menyentuhnya dengan satu jarinya, maka orang itu pun akan terjatuh lagi. Lihat adikmu, desis Gelagah Pulih. Apakah kau akan menolongnya? Anak setan, geramnya. Aku bunuh kau. Sudahlah. Jangan bermimpi lagi. Sudah waktunya kau terbangun. Tetapi jika kau masih ingin meneruskan pertarungan ini, aku tidak berkeberatan. Jika kau menganggap bahwa akhir dan pertarungan adalah kematian, maka aku akan segera membunuhmu. Jangan bunuh aku. Bukankah itu pikiran gila? Kau akan membunuhku. Jika aku tidak membunuhmu, maka kaulah yang akan membunuhku. Tidak. Aku tidak akan membunuhmu. Apakah kau menyerah? Ya. Aku menyerah. Bagaimana dengan adikmu? Ia sudah tidak dapat bangkit berdiri. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh derap kaki kuda. Sebelum mereka sempat berbuat sesuatu, maka 4 orang penunggang kuda yang memacu kudanya sudah berada dekat di depan mereka, setelah kuda-kuda itu menyeberang. Mereka yang berada di atas tebing sungai itu tidak dapat menghindar lagi. Keempat orang itu pun segera naik pula ke atas tebing. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera mengetahui bahwa seorang di antara mereka adalah orang yang rambutnya ubanan yang bertemu di kedai itu. Para penunggang kuda itu pun segera meloncat turun. Orang yang rambutnya mulai ubanan itu pun bertanya, "Apa yang telah terjadi di sini?" Ternyata yang Kisanak katakan itu benar, sahut Gelagah Putih. Orang itu adalah orang yang berbahaya. Tetapi agaknya kalian dapat mengatasinya. Ya. Kebetulan saja kami dapat mengatasinya. Kami datang terlambat. Menurut perhitungan kami, mereka akan menunggu kalian di tempat yang lebih jauh, karena biasanya mereka menunggu senja untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Mungkin mereka sedang merintis kebiasaan baru. Orang yang rambutnya mulai ubanan itu pun kemudian menyingkapkan baju dan menunjukkan timang di ikat pinggangnya. Kau mengenal pertanda semacam ini? Bertanya orang itu. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Katanya, "Ya, aku mengenalnya. Kisanak ternyata seorang prajurit Pajang." "Ya, bukan hanya aku, tetapi kami berempat adalah prajurit Pajang." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu prajurit Pajang itu pun berkata, "Kisanak, jika Kisanak tidak berkeberatan, serahkan kedua orang itu kepadaku. Aku akan membawanya ke Pajang." Gelagah Putih pun mengangguk. Katanya, "Silahkan, Kisanak. Bawa mereka ke Pajang. Kisanak lebih berhak membawa mereka ke Pajang daripada kami. Ikat mereka," perintah orang yang rambutnya mulai ubanan itu. "Baik. Ki Lurah," jawab seorang di antara mereka. Para prajurit itu pun kemudian telah mengikat kedua orang yang bertubuh raksasa itu. Seorang yang bertempur melawan Rara Wulan itu ternyata keadaannya lebih parah. Ketika ia dipaksa bangkit berdiri, maka orang itu mengaduh tertahan. Tetapi prajurit Pajang itu pun mengikat tangannya sebagaimana kakaknya. "Terima kasih, Kisanak," berkata orang yang ubanan itu. "Mungkin kami memerlukan Kisanak di Pajang. Barangkali Kisanak bersedia menyebut nama orang yang menjadi tujuan Kisanak?" Gelagah Putih pun kemudian berpaling kepada Ki Jagabaya yang berdiri termangu-mangu. Sementara itu orang yang rambutnya ubanan itu berkata, "Mungkin kami memerlukan saksi atas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang ini. Sebenarnya kami berniat menangkap basah pada saat orang ini merampok kalian. Tetapi keduanya telah melakukan kejahatan itu di luar kebiasaan mereka. Mereka melakukannya kali ini sebelum senja turun." Gelagah Pulih mengangguk-angguk kecil. Ia pun kemudian bertanya kepada Ki Jagabaya,
Apakah Ki Jagabaya dapat menyebutkan nama saudaranya Jagabaya yang tinggal di Pajang itu? Adik istriku adalah seorang prajurit, Ki Sanak. Seorang prajurit? Kebetulan sekali. Mungkin aku dapat menghubunginya. Siapakah namanya? Namanya Sapala. Lengkapnya Jaka Sapala. Jaka Sapala? Ya. Aku kenal dengan Ki Lurah Jaka Sapala. Baiklah, aku akan menghubunginya. Aku akan memberitahukan bahwa saudaranya sedang dalam perjalanan ke Pajang. Itu kalau aku sampai di Pajang lebih dahulu, karena meskipun aku berkuda, tetapi aku membawa 2 tawanan. Jika mereka tidak dapat berjalan lebih cepat dari kalian, maka kalianlah yang akan sampai di Pajang lebih dahulu. Kami akan berjalan lambat sekali, Ki Sanak. Baiklah. Jika demikian, kami akan berjalan lebih dahulu. Mudah-mudahan kami sampai di Pajang mendahului Ki Sanak. Aku akan langsung singgah di rumah Ki Lurah Jaka Sapala, untuk memberitahukan kedatangan kalian. Silahkan, Ki Sanak. Kami mengucapkan terima kasih. Demikianlah, maka keempat orang prajurit itu melanjutkan perjalanan mereka. Kedua orang yang terikat tangannya dengan tali yang panjang itu dipaksa untuk berjalan di belakang kuda para prajurit itu. Keduanya tertatih-tatih memaksa diri untuk melangkahkan kakinya, meskipun dada mereka terasa masih sakit. Tulang-tulang mereka seakan-akan menjadi retak, sehingga setiap kali mereka mengeluh kesakitan. Akhirnya para prajurit itu tidak telaten. Mereka berdua diperintahkan untuk naik di atas punggung seekor kuda, sedangkan 2 orang prajurit yang tubuhnya tidak begitu besar, naik pula di punggung seekor kuda. Nanti bergantian. Kasihan kudanya, berkata prajurit yang rambutnya mulai ubanan itu. Dengan demikian maka perjalanan mereka menjadi lebih cepat. Sementara itu Gelagah Putih dan Rarawulan pun telah minta kepada yang lain untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu matahari pun menjadi semakin rendah. Karena itu maka mereka tidak akan dapat mencapai Pajang pada saat senja turun. Namun mereka berniat untuk berjalan terus, meskipun mereka baru sampai di Pajang malam hari. Namun betapa letihnya mereka. Perjalanan yang begitu panjang harus mereka tempuh dalam sehari. Namun dengan demikian, pada saat mereka menyadari bahwa mereka tidak akan sampai di Pajang di senja hari, mereka justru tidak menjadi tergesa-gesa lagi. Mereka berjalan saja menurut kekuatan kaki mereka. Jika mereka merasa lelah, mereka pun berhenti di pinggir jalan. Bahkan ketika senja turun, mereka telah berhenti di sebuah kedai di sebuah padukuhan yang agak besar. Kedai itu masih membuka pintunya, desis Ki Demang. Ya. Nampaknya segala sesuatunya masih baru. Beberapa jenis makanan masih nampak mengepul hangat. Demikian pula nasinya, sahut Nyi Jagabaya. Mungkin kedai ini memang buka di sore hari. Atau bahkan sehari penuh. Di sore hari mereka menjajakan minuman dan makanan yang baru lagi. Kita akan singgah. Cucu Ki Jagabaya itu tentu letih, lapar dan haus, berkata Rarawulan. Ya. Tetapi kali ini jangan Angger yang membayar. Aku akan mendapat giliran untuk membayarnya. Rarawulan tersenyum. Tetapi ia harus mengangguk mengiyakan. Ia tidak dapat mengatakan bahwa ia mempunyai bekal uang cukup banyak, karena dengan demikian Ki Demang akan menganggapnya seorang perempuan yang sombong. Demikianlah, mereka pun memasuki kedai yang cukup luas itu. Mereka duduk di sudut kedai itu bersama-sama, sehingga merupakan kelompok kecil seperti sekelompok orang yang sedang mengadakan pertemuan. Ki Demanglah yang kemudian memanggil pelayan kedai itu. Setiap orang dipersilahkan oleh Ki Demang untuk memesan langsung kepada pelayan kedai itu. Karena pesannya tidak sama, maka pelayan itu agak kesulitan mengingat-ingat. Nasi megana telur pindang dan daging empal yang tidak terlalu kering, suara cucu Ki Jagabaya melengking. Pest, desis Ki Jagabaya. Aku tidak mau yang lain, cucunya justru berteriak lebih keras. Baik, baik, Ngger, sahut pelayan kedai itu. Kebetulan di sini ada nasi megana. Ada telur pindang dan ada daging empal yang digoreng tidak begitu kering. Ki Jagabaya itu pun menggamit cucunya sambil berdesis. Kau tidak boleh nakal. Bukankah aku tidak berbuat apa-apa, sahut cucunya. Aku hanya memesan nasi megana dengan telur pindang dan daging empal, itu saja. Ya. Ya, sudahlah, desis Nyi Jagabaya. Cucunya pun terdiam.
Yang lain tersenyum-senyum sambil memandang cucu Ki Jagabaya yang nampak bingung. Kedai yang dibuka di sore hari itu ternyata banyak dikunjungi orang. Agaknya mereka bukan orang yang tinggal di sekitar kedai itu. Beberapa orang nampak berpakaian rapi. Agaknya mereka datang dari padukuhan-padukuhan yang agak jauh. Apa yang mereka lakukan di sini? Bertanya Rara Wulan. Entahlah. Nanti kita bertanya kepada pelayan kedai itu. Sebenarnya lah ketika salah seorang pelayan kedai itu menghidangkan pesanan Ki Demang dengan orang-orang yang datang bersamanya, Gelagah Putih pun bertanya. Apakah terbiasa kedai ini buka di sore hari? Tidak setiap hari, Kisanak, jawab pelayan itu. Kenapa? Biasanya kami hanya buka di pagi dan siang hari. Di sebelah itu ada pasar. Tetapi untuk hari-hari seperti hari ini, kami buka sampai jauh malam. Hari apa? Di ujung padukuhan ini, di belakang pasar itu, ada sebuah gumuk kecil dan sebuah belumbang. Airnya bukan air biasa, tetapi airnya dapat menyembuhkan orang sakit. Di hari seperti ini, Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, gumuk kecil itu banyak dikunjungi orang. Ada makam tua di atas gumuk itu. Beberapa batang pohon raksasa dan sebuah mata air, yang airnya mengalir ke belumbang itu. Jadi orang-orang yang singgah di kedai ini adalah orang-orang yang berkunjung ke gumuk kecil itu? Ya. Jika Kisanak nanti berjalan di depan pasar di sebelah tikungan, maka di sana pun ada 1-2 kedai yang buka di malam hari. Di tempat-tempat lain pun ada juga kedai-kedai yang buka khusus di hari-hari seperti ini. Malam ini dan esok pagi. Bahkan kami buka di sore hari sejak kemarin. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Kisanak belum pernah datang kemari? Gelagah Putih menggeleng. Belum, Kisanak. Ketika pelayan itu kemudian pergi, maka Rara Wulan pun berkata. Jadi hari ini adalah malam Jumat Kliwon. Ya, sahut Ki Bekel. Karena itu maka kita dapat mencium bau kemenyan. Jika saja tidak kebetulan kita membawa beban kewajiban kita masing-masing, aku ingin singgah di gumuk kecil itu, desis Rara Wulan. Aku sebenarnya juga ingin melihatnya, sahut Ki Demang. Tetapi kita harus segera meneruskan perjalanan. Beberapa saat kemudian mereka pun sudah selesai makan dan minum. Setelah beristirahat sebentar, maka mereka pun berniat untuk segera meneruskan perjalanan. Ki Demanglah yang kemudian membayar harga makanan dan minuman mereka, sebagaimana dikehendakinya. Sementara itu Rara Wulan hanya tersenyum-senyum saja, meskipun sebenarnya ia pun tidak berkeberatan untuk membayar. Tetapi ia tidak ingin menyinggung perasaan Ki Demang. Sementara itu beberapa orang telah masuk pula ke dalam kedai itu, sehingga kepergian mereka dapat segera memberikan tempat kepada orang lain. Kedaimu laris sekali, desis Gelagah Putih. Pelayan kedai itu pun menjawab. Banyak sekali orang yang berdatangan ke gumuk kecil itu, Kisanak. Seandainya ada 3 atau 4 kedai lagi, agaknya masih juga banyak dikunjungi orang. Selebihnya, Nyisanik, pemilik kedai ini, rajin mengunjungi gumuk kecil itu pula. Sekarang ia juga tidak ada di sini. Nyisanik sedang berada di gumuk itu. Yang ada itu anak perempuan sulungnya, yang nampaknya juga akan membuka kedai sendiri kelak. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun minta diri pula. Ketika mereka melewati tikungan, maka mereka pun sampai di depan sebuah pasar yang tidak begitu besar. Sepi dan bahkan pintu gerbangnya tertutup rapat. Tetapi di sebelah pasar itu ada 2 buah kedai yang juga dibuka. Pengunjungnya pun cukup banyak, sebagaimana kedai Nyisanik. Kepercayaan mereka terhadap gumuk kecil serta air belumbang itu ada juga akibat baiknya, berkata Rara Wulan. Apa? Rezeki bagi beberapa orang di sekitar tempat ini. Bukan hanya kedai-kedai sajalah yang banyak dikunjungi orang. Nah, kau lihat orang berjualan jagung bakar itu juga banyak penggemarnya. Penjual kacang itu juga mendapat pembeli yang cukup banyak. Ia mempunyai cara yang menarik perhatian orang banyak. Ia tidak merebus kacangnya satu-satu, tetapi sebatang, dengan sekelompok buahnya. Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun sempat memperhatikan beberapa orang lain yang berjualan berbagai macam makanan di pinggir jalan, di simpang 3 atau simpang 4. Bahkan Rara Wulan pun memerlukan membeli sebungkus onde-onde ceplos, untuk bekal di perjalanan yang masih memerlukan waktu beberapa lama, meskipun sudah tidak terlalu jauh lagi.
Ketika kemudian malam turun, maka mereka masih berada di perjalanan. Mereka tidak dapat mencapai Pajang di senja hari. Namun mereka menjadi berdebar-debar ketika dalam keremangan ujung malam, di arah yang berlawanan nampak dua orang berkuda. Tetapi demikian kedua orang berkuda itu berada beberapa langkah di hadapan iring-iringan kecil itu, mereka pun segera berhenti. Kedua penunggangnya segera meloncat turun. Meskipun malam mulai menjadi gelap, namun ternyata Ki Jagabaya dan Nyi Jagabaya dapat segera mengenali. Seorang di antara mereka adalah orang yang akan mereka datangi di Pajang. Adi Jakasapala, desis Ki Jagabaya. Kakang dan Bokayu Jagabaya, sahut orang itu. Ki Jagabaya dan Nyi Jagabaya pun segera bergeser maju. Nyi Jagabaya pun kemudian menepuk bahu Ki Jakasapala sambil berkata, "Kau kelihatan segar sekali." "Ya, Bokayu." Berkat doa Bokayu. "Syukurlah. Bagaimana dengan keluargamu?" "Ini adalah Prayoga." "Apakah Kakang dan Bokayu masih ingat kepadanya?" "Prayoga? Jadi anak ini Prayoga yang nakal itu?" "Ya, Bokayu." Lalu katanya kepada Prayoga, "Ini Uwa Jagabaya. Bukankah aku pernah bercerita bahwa salah seorang uapmu tinggal di Kademangan Sima?" Prayoga itu pun mengangguk hormat. Ki Jagabaya mendekatinya. Kedua lengan anak itu diguncangnya sambil berkata, "Aku tidak dapat mengenalimu lagi. Apalagi di malam hari seperti ini." Ki Jagabaya itu pun kemudian memperkenalkan Ki Demang, Nyi Demang, Ki Bekel, Nyi Bekel serta kedua orang suami istri yang telah berbaik hati, bukan saja bersedia mengantar mereka ke Pajang, tetapi juga telah menyelamatkan jiwa mereka. "Aku mengucapkan terima kasih, Kisanak," berkata Ki Lurah Sapala sambil mengangguk hormat. "Itu sudah menjadi kewajiban setiap orang, Ki Lurah." Sementara itu Ki Jagabaya pun telah memperkenalkan cucunya yang nakal. "Inilah Perdi itu, Adi." "Perdi yang kecil itu?" "Ya." Ki Lurah Sapala itu pun mengangguk-angguk. Katanya, "Ternyata kita memang sudah lama sekali tidak bertemu, Kakang." "Ya." Prayoga sekarang sudah menjadi seorang anak muda yang menjelang dewasa. Ia sudah pandai berpacu di atas punggung kuda. Lebih dari sewindu kita tidak bertemu, hingga Prayoga sekarang umurnya sudah 20 tahun. Aku melihatnya terakhir kalinya, Prayoga baru sebesar cucuku yang nakal ini. Nah, sekarang biarlah Perdi naik ke atas punggung kuda. Biarlah Prayoga menuntun kudanya." "Sebenarnya kalian akan pergi kemana?" bertanya Nyi Jagabaya. "Kami sengaja menyongsong Kakang dan Bokayu. Tadi seorang kawan singgah sebentar di rumahku dan memberitahukan bahwa Kakang ke Pajang. Karena itu, kami berdua memang berniat menyongsong Kakang dan Bokayu beserta iring-iringan kecil ini. Kami minta maaf, Adi, bahwa kami telah merepotkan. Apalagi jika kami sampai di rumah Adi." Tidak, Bokayu. Kami sekeluarga akan senang sekali kedatangan Bokayu dan Kisanak semuanya. Ada peristiwa yang penting yang nanti akan kami beritahukan Adi. Karena peristiwa itulah maka kami sekelompok bebahu dari Kademangan Sima telah meninggalkan Kademangan dan pergi ke rumahmu. Katakan saja bahwa kami telah mengungsi ke rumahmu." "Mengungsi? Ada apa?" "Tetapi baiklah, nanti saja Kakang dan Bokayu bercerita. Sekarang, marilah kita meneruskan perjalanan. Dibandingkan dengan perjalanan dari Sima, maka Pajang tinggal beberapa langkah saja." "Kami tidak berangkat dari Sima, Adi. Kami berangkat dari Ampel." "Hei, kemari? Biarlah nanti kami ceritakan." Sekelompok orang itu pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Pajang. Cucu Ki Jagabaya yang nakal itu ternyata sama sekali tidak takut naik di punggung kuda. Apalagi kudanya dituntun oleh Prayoga. Demikianlah. Maka meskipun lambat sekali akhirnya mereka pun memasuki pintu gerbang kota Pajang yang terbuka. Ada beberapa orang penjaga pintu gerbang. Dua di antara mereka berdiri di depan pintu gerbang, sebelah menyebelah. Ketika kedua penjaga itu akan menghentikan iring-iringan itu, maka Ki Lurah Sapala melangkah ke depan sambil menuntun kudanya. Dengan nada datar Ki Lurah itu pun bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang mengenal aku?" Kedua orang prajurit yang bertugas itu termangu-mangu. Sementara itu Ki Lurah pun telah menyingkapkan bajunya untuk memperlihatkan timang keprajuritannya.
Sementara itu, lurah prajurit yang bertugas, yang mendengar pembicaraan di pintu gerbang, telah turun dari gardu dan mendekat ke pintu gerbang itu. Ketika lurah prajurit itu melihat Ki Lurah Sapala, maka ia pun segera mendapatkannya. Ki Lurah Sapala. Ki Lurah Sapala itu pun tersenyum. Katanya, "Selamat malam, Ki Lurah." Agaknya kedua orang prajurit ini belum mengenal aku. Ketika keluar dari pintu gerbang ini, yang bertugas di pintu bukan mereka berdua. Lurah prajurit itu tertawa. Katanya, "Ya, baru saja tugas mereka diganti." "Ya, apalagi mereka belum mengenal aku." "Tetapi Ki Lurah malam-malam begini telah pergi kemana?" "Menyongsong keluargaku." Aku mendapat pesan dari seorang lurah prajurit yang datang dengan membawa 2 orang tawanan, bahwa keluargaku berada dalam perjalanan ke Pajang. Karena itu maka aku dan anakku telah menyongsongnya. Lurah prajurit yang bertugas itu pun telah mengangguk hormat kepada orang-orang yang datang bersama Ki Lurah Sapala. "Kisanak baru datang dari mana?" bertanya lurah prajurit itu. "Kisanak semuanya kelihatannya sangat letih." "Kami datang dari Ampel, Ki Lurah," jawaban Ki Demang. "Satu perjalanan yang sangat panjang." "Ya. Kami berangkat sebelum matahari terbit." Silahkan, silahkan." Kisanak tentu segera ingin beristirahat. Demikianlah, maka iring-iringan itu pun segera meneruskan perjalanan memasuki pintu gerbang Pajang. Rumah Ki Lurah Sapala itu sudah berada di depan hidung mereka, setelah mereka menempuh perjalanan yang jauh. Sebenarnya lah beberapa saat kemudian, mereka telah memasuki regol halaman rumah Ki Lurah Sapala. Rumah yang terhitung besar dan lengkap meskipun tidak berlebihan. Rumah yang sesuai bagi seorang lurah prajurit. "Inilah rumahku," berkata Ki Lurah Sapala. Mereka pun kemudian telah berada di halaman rumah Ki Lurah Sapala. Rumah dan halamannya yang nampaknya sepadan dengan rumah Ki Demang di Sima. Rumah yang harus ditinggalkannya untuk mengungsi. Ki Lurah yang menyadari bahwa orang-orang yang baru datang itu tentu sangat letih, segera mempersilahkan mereka naik ke pendapa dan duduk di peringgitan. Di atas tikar pandan yang putih bergaris biru. "Silakan duduk seenaknya saja, Mbokayu, Kakang dan Kisanak semuanya. Aku tahu bahwa kalian tentu sangat letih. Bahkan yang akan berbaring, silahkan berbaring. Bilik-bilik di gandok kiri dan kanan baru dibersihkan. Nanti setelah minum minuman hangat serta makan malam yang tentu sudah terlambat, kami persilahkan kalian beristirahat di bilik-bilik yang berada di gandok. Yang akan mandi atau membersihkan kaki dan tangan, nanti aku persilahkan ke Pakiwan. Pokoknya seenaknya sajalah." Cucu Ki Jagabaya, yang meskipun sempat naik di punggung kuda, tetapi ia pun merasa sangat letih. Karena itu anak itu pun langsung berbaring di peringgitan. "Kau belum mencuci kakimu? Apalagi mandi?" "Sudah, Kek," sahut anak itu. "Aku sudah mandi di sungai." "Tetapi kau tentu sudah menjadi kotor lagi oleh debu." "Aku letih sekali, Kek." "Biarlah anak itu berbaring dahulu," berkata Ki Lurah Sapala. Anak itu tentu sangat letih. Ki Jagabaya, yang meskipun sempat naik di punggung kuda, tetapi ia pun merasa sangat letih. Karena itu anak itu pun langsung berbaring di peringgitan. Demikianlah, beberapa saat kemudian minuman dan makanan pun telah dihidangkan oleh Nyi Lurah, yang kemudian ikut pula duduk menyambut tamu-tamunya. "Begitu cepatnya, Adi," desis Nyi Jagabaya. Nyi Lurah pun tersenyum sambil menjawab. "Sebelum Bokayu dan Kakang serta Kisanak semuanya datang, kami sudah diberitahu bahwa malam ini kami akan mendapat tamu." "Kami mohon maaf, Nyi," berkata Nyi Demang. "Kami telah sangat merepotkan Ki Lurah dan Nyi Lurah." "Tidak. Tidak apa-apa. Kami senang sekali mendapat kunjungan Kakang, Bokayu dan Kisanak semuanya." Demikianlah, setelah minum seteguk serta makan sepotong makanan, maka mereka pun bergantian pergi ke Pakiwan. Namun demikian letihnya, sehingga rasa-rasanya mereka sudah tidak mampu lagi bangkit dan berjalan ke Pakiwan. Namun ternyata cucu Ki Jagabaya itu dalam waktu yang singkat telah tertidur pulas, sehingga Ki Lurah Sapala pun berkata, "Sudahlah, jangan dibangunkan. Kasihan." Anak itu tentu merasa sangat letih setelah menempuh perjalanan yang sedemikian panjangnya, pada usianya yang masih remaja. Setelah semuanya mandi dan berbenah diri, maka mereka pun dipersilahkan duduk di ruang dalam.
Nyi Lurah Sapala telah menyediakan makan malam bagi mereka yang baru datang itu. Kami sangat merepotkan Adi berdua, berkata Nyi Jagabaya. Ah, tidak apa-apa, Bokayu. Kami sudah terlalu sering menerima tamu sebanyak ini. Bahkan kadang-kadang sekelompok prajurit Kakang Sapala datang kemari dengan tiba-tiba, setelah menyelesaikan satu tugas tertentu. Mereka langsung saja berteriak. Makan, Nyi Lurah, makan. Nyi Jagabaya tertawa. Sementara Nyi Lurah pun berkata selanjutnya. Dengan demikian, kadang-kadang aku menjadi tergesa-gesa menyediakan makan untuk mereka, yang kadang-kadang jumlahnya sampai 20 atau 25 orang. Yang mendengarkan cerita itu pun tertawa. Apalagi ketika Ki Lurah berkata, jika sudah demikian, maka akulah yang harus melayaninya. Menyediakan kayu bakar, air di gentong, bahkan kadang-kadang akulah yang mencuci dandang. Nyi Lurah pun tertawa pula. Ketika mereka mulai makan, maka Prayoga pun berkata, biarlah aku menunggu Perdi di peringgitan. Atau bawa saja ke bilik di ujung gandok sebelah kiri. Tunggui anak itu di bilik itu, agar tidak terkena angin malam di peringgitan, berkata Ki Lurah. Baik, ayah, jawab Prayoga. Namun Nyi Lurah itu pun kemudian berkata kepada Prayoga. Kau tentu dapat memerami kaki anak itu, agar esok pagi ia tidak merasakan betisnya sakit. Dengan param itu, maka ia tidak akan merasa terlalu letih lagi. Baik, Ibu, jawab Prayoga. Terima kasih, Ger, berkata Nyi Jagabaya kemudian. Nanti Bokayu, Kakang dan yang lain jika ingin mempergunakan param, aku mempunyai persediaan cukup banyak para prajurit yang letih setelah melakukan tugasnya, sering juga minta param kepadaku. Terima kasih, Nyi. Nanti aku minta param itu, sahut Rara Wulan. Gelagah Putih sempat menggamit istrinya. Tetapi Rara Wulan tidak berpaling. Demikianlah, maka mereka yang baru datang ke rumah Ki Lurah itu pun makan dengan lahapnya. Meskipun mereka sudah singgah di kedai, tetapi rasa-rasanya mereka telah menjadi lapar lagi. Meskipun tidak lapar, tetapi Ki Lurah dan Nyi Lurah ikut mengantar tamunya yang sedang makan itu, meskipun hanya sedikit. Sambil makan, maka Ki Jagabaya pun sempat menceritakan apa yang telah terjadi di Sima, sehingga Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel harus mengungsi ke Ampel. Tetapi mereka merasa bahwa mereka masih saja berada di bawah bayangan kebengisan orang-orang yang telah datang ke Sima, mengemban tugas dari perguruan Kedung Jati serta dari Kadipaten Demak. Ki Lurah Sapala mendengarkan cerita itu dengan seksama. Sekali-sekali Ki Lurah itu mengangguk-angguk. Namun kemudian Ki Lurah itu pun menarik nafas panjang. Jadi kedua orang suami istri inilah yang telah menyelamatkan kami dari maut yang disebarkan oleh orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu. Ki Lurah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Kisanak. Tetapi maaf, jika Kisanak tidak berkeberatan, kami ingin tahu, siapakah Kisanak berdua ini sebenarnya. Kami adalah orang-orang Tanah Perdikan Menoreh, Ki Lurah. Kami sebenarnya bukan apa-apa, meskipun kami selalu melibatkan diri dengan para pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Namun kepergian kami sekarang mengemban perintah Ki Patih Mandaraka serta Kanjeng Pangeran Purbaya untuk tugas-tugas sandi. Tugas khusus apakah yang harus Kisanak laksanakan? Seperti yang aku katakan, mengemban perintah Ki Patih Mandaraka serta Kanjeng Pangeran Purbaya. Ki Lurah Sapala menarik nafas panjang. Ia tidak dapat memaksa jika petugas sandi itu sendiri tidak berniat untuk mengatakannya. Aku minta maaf, Ki Lurah, bahwa aku tidak dapat mengatakan lebih terperinci lagi. Barangkali Ki Lurah dapat melihat pertanda yang ada padaku, sebagai petugas sandi di bawah perintah Ki Patih Mandaraka serta Kanjeng Pangeran Purbaya. Gelagah Putih pun menyingkapkan bajunya pula, sehingga nampak timang pertanda khusus yang dipakainya. Ki Lurah Sapala pun tiba-tiba mengangguk hormat. Katanya, Kisanak telah dibebani tugas yang berat dengan wewenang khusus, meskipun Kisanak bukan seorang prajurit. Jarang orang Mataram yang mendapat wewenang begitu besar seperti Kisanak itu. Ki Lurah, dalam hubungan para pendatang di Sima, aku minta Ki Lurah dapat membicarakan ke tingkat yang lebih tinggi di Pajang. Mungkin akan sangat berguna bagi Mataram. Jika ada kekuatan dari sebelah utara Gunung Kendeng, maka Pajang harus menyadarinya. Ki Lurah Sapala mengangguk-angguk. Katanya, ya, Pajang harus menaruh perhatian yang besar terhadap gerakan dari utara itu.
Namun mudah-mudahan gerakan itu hanyalah bayangan mimpi satu dua orang pejabat tinggi di Demak, sehingga apabila Kanjeng Pangeran Puger mengetahui, maka Kanjeng Pangeran Puger akan mengambil tindakan. Sebelum segala sesuatunya terjadi, maka sebaiknya Pajang berhati-hati. Baik, Kisanak. Tetapi barangkali aku dapat menyebut nama Kisanak? Namaku Gelagah Putih. Perempuan ini adalah istriku. Namanya Rara Wulan. Terima kasih, Ki Gelagah Putih berdua. Kami akan berusaha untuk menarik perhatian ke tingkat yang lebih tinggi. Aku akan menghadap pemimpinku untuk menyampaikan persoalan ini. Ki Lurah pun harus menyembunyikan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel dari penglihatan petugas sandi dari Demak, serta para petugas dari perguruan Kedung Jati. Bahwa Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel hilang dari Sima, tetap akan menjadi perhatian mereka. Apalagi di Sima telah terjadi pembunuhan terhadap orang-orang mereka. Para petugas dari Demak dan dari perguruan Kedung Jati tentu tidak akan melepaskan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel begitu saja. Jika mereka mendapat keterangan dari siapapun juga bahwa Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel berada di Ampel, mereka pun tentu akan memburunya. Demikian pula jika mereka sedikitnya menduga bahwa Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel itu pergi ke Pajang. Mereka tentu akan mencarinya di Pajang. Baik, Ki Gelagah Putih. Aku adalah seorang prajurit. Biarlah aku berusaha untuk melakukannya. Demikianlah. Ketika mereka sudah selesai makan serta sedikit berbincang tentang berbagai kemungkinan, maka Ki Lurah Sapala pun kemudian berkata, "Nah, sekarang silahkan beristirahat lebih dahulu. Semuanya tentu letih. Jika kalian ingin mempergunakan param, istriku telah menyediakannya." Ternyata Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel beserta istri-istri mereka, akan mencoba mempergunakan param yang hangat yang disediakan oleh Nyi Lurah. Param yang terbuat dari ramuan beberapa jenis akar-akaran serta gelepung beras serta sedikit garam itu pun diberi sedikit air, sehingga menjadi lumat seperti lumpur. Kemudian digosokkan di betis dan terutama di pergelangan kaki, sehingga rasanya menjadi hangat. Bagaimana dengan Ki Gelagah Putih berdua? Gelagah Putih dan Rara Wulan tersenyum. Dengan nada datar Gelagah Putih pun menyahut. Kami adalah pengembara, Ki Lurah. Pekerjaan kami adalah berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena itu maka kami sudah terbiasa menempuh perjalanan jauh. Bahkan lebih jauh dari perjalanan kami kali ini. Ki Lurah pun tertawa pula. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka telah ditempatkan di bilik mereka masing-masing. Sebagian berada di gandok kanan dan yang lain di gandok kiri. Ada beberapa bilik di kedua gandok rumah Ki Lurah Sapala itu. Malam itu, Perdi, cucu Ki Jagabaya, nampak agak gelisah. Anak itu tentu merasa sangat letih. Untunglah bahwa Prayoga telah melumuri kaki anak itu dengan param yang hangat, sehingga terasa letihnya menjadi sedikit berkurang. Seperti biasanya di tempat yang asing, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan memanfaatkan sisa malam itu untuk tidur bergantian. Gelagah Putih memberi kesempatan Rara Wulan untuk tidur lebih dahulu. Baru kemudian di dini hari, Rara Wulan pun terbangun dan mempersilahkan Gelagah Putih untuk tidur meskipun hanya sebentar. Ternyata malam itu mereka yang baru datang dari Ampel itu pun dapat tidur dengan nyenyak. Param di kaki mereka telah membuat mereka menjadi lebih nyaman, sehingga mereka dapat tidur dengan lelap. Dalam pada itu, menjelang fajar, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah bersiap-siap. Mereka telah mandi dan berbenah diri. Hari itu mereka ingin kembali ke Sima untuk melihat perkembangannya sepeninggal Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel. Agaknya Ki Lurah Sapala agak terkejut juga melihat bahwa kedua orang suami istri itu sudah bersiap. Ki Gelagah Putih dan Nyi Gelagah Putih akan pergi kemana sepagi ini? Kami harus kembali ke Sima, Ki Lurah. Kenapa begitu tergesa-gesa? Kenapa tidak besok saja, atau besok lusa? Kami ingin segera mengetahui perkembangan keadaan di Sima sepeninggal beberapa orang bebahunya. Justru para bebahu yang memegang kepemimpinan di Sima. Tetapi Ki Gelagah Putih berdua tentu masih letih. Sudah kami katakan, bahwa kami adalah pengembara yang tidak pernah berhenti menempuh perjalanan dari hari ke hari. Ki Lurah Sapala suami istri, bahkan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel suami istri tidak dapat mencegahnya. Namun Ki Lurah telah memaksanya untuk menunggu minuman disiapkan. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak dapat menolak. Mereka pun menunggu sampai Nyi Lurah Sapala menghidangkan minuman hangat di peringgitan.
Minumlah dahulu, berkata Ki Lurah Sapala. Gelagah Putih dan Rarawulan pun kemudian menghirup minuman yang masih hangat itu, serta makan beberapa potong makanan yang telah disediakan. Baru kemudian Gelagah Putih dan Rarawulan dapat meninggalkan rumah Ki Lurah Sapala. Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel suami istri berulang-ulang mengucapkan terima kasih kepada mereka. Demikian pula Ki Lurah Sapala. Bahkan Ki Lurah pun sangat berterima kasih atas beberapa keterangan Gelagah Putih dan Rarawulan tentang keadaan di Sima. Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel akan dapat memberikan keterangan lebih banyak lagi, berkata Gelagah Putih. Ya. Aku akan mengajak mereka untuk berbicara dengan atasanku. Mudah-mudahan keterangan mereka akan dapat memberikan masukan bagi kesiagaan Pajang menghadapi para petugas sandi dari Demak serta dari perguruan Kedung Jati. Tetapi Ki Lurah juga harus peduli akan keselamatan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel beserta keluarganya. Aku akan mengusahakannya, Ki Gelagah Putih. Baiklah, kami mohon diri. Salam buat cucu Ki Jagabaya yang masih tidur nyenyak. Biar sajalah ia beristirahat secukupnya. Demikianlah, maka Gelagah Putih dan Rarawulan pun kemudian telah meninggalkan rumah Ki Lurah dan selanjutnya meninggalkan Pajang. Keduanya akan menempuh perjalanan kembali ke Sima, untuk melihat perkembangan Kademangan itu sepeninggal Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel. Di Pajang, Ki Lurah Sapala tidak dapat mengabaikan keselamatan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel yang berada di rumahnya. Untuk sementara Ki Lurah minta agar mereka tidak keluar dari regol halaman rumahnya. Bahkan sebaiknya mereka tetap berada di batas pintu Seket Heng. Ki Lurah pun telah mempersiapkan mereka untuk tidak tidur di gandok, karena akan lebih mudah terlihat oleh orang lain. Karena itu maka Ki Lurah telah menyiapkan bilik-bilik di serambi samping, menghadap ke longkangan di belakang pintu Seket Heng. Bersambung ke bab 545. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.